Tragedi Santa Cruz dan sejarah kekerasan Indonesia di Timur Leste. Tentara Indonesia menembaki para demonstran di Santa Cruz, Dili, pada 12 November 1991. Lebih dari 200 orang dikabarkan tewas. 3 bulan menjelang Natal pada tahun 1991, kabar beredar di Timur-Timur. Sebuah delegasi parlemen dari Portugal berniat mengunjungi daerah itu. Rencananya, kedatangan mereka akan diikuti 12 jurnalis internasional. Siapapun tak menyangka hal ini akan memicu peristiwa yang akan diingat orang sebagai catatan khusus dalam sejarah kekerasan militer Indonesia di bumi Lorosai. Belakangan niatnya Portugal ini ditolak pemerintah Soeharto. Indonesia keberatan bila kunjungan itu disertai para jurnalis, sementara di dalam negeri sendiri, seperti kata mantan pewarta Jakarta Seno Gumiro Ajidarmo, jurnalisme dibungkam dan harus menggunakan sastra untuk bisa berbicara. Jauh-jauh hari para pemuda Timur Leste yang melakukan perlawanan bawah tanah sudah kadung menyiapkan sambutan atas kunjungan Portugal itu. Namun gerakan clandestine mereka ternyata diketahui intelijen Indonesia. Mereka yang membuat spanduk-spanduk penyambutan delegasi Portugal di Gereja Montel. Diawasi terus gerak-geriknya oleh TNI. Hingga pada malam 27 Oktober 1991, sekelompok provokator yang bekerja untuk intelijen Indonesia mengejek para aktivis pro kemerdekaan dan memancing mereka untuk ribut. Anak-anak muda Timur Leste terpancing, dan perkelahian berlangsung di malam itu juga. Pada hari 28 Oktober 1991, jasad aktivis muda pro kemerdekaan Subastio Gomez ditemukan tergeletak di dekat Gereja Montel. Tentara yang menembaki demonstran 2 pekan setelah itu. Pagi 12 November 1991, tepatnya hari ini 27 tahun yang lalu, Pastor Alberto Ricardo memimpin misa arwah untuk memperingati kematian Gomez di Gereja Montel Dili. Misa diikuti ribuan umat Katolik Timur Leste. Ketika misa usai pukul 07 waktu setempat, sekitar 500-an orang keluar gereja sembari membentangkan spanduk bergambar Kanana Gusmao, pemimpin gerakan pro kemerdekaan Timur Leste. Sambil terus berjalan mereka memekikkan Timur Leste, Timur Leste, Timur Leste. Iringan pengunjuk rasa itu berjalan sekitar 4 km menuju pemakaman Santa Cruz, tempat Gomez dimakamkan. Sampai di pemakaman Santa Cruz, menurut Paul R. Robertop dan Stephen Leonard Jacob, tentara Indonesia telah bersiaga yang berdiri dari pasukan Kompi A, Brimob 5485, Kompi A dan Kompi D, Batalion 303, dan kompi campuran dengan pakaian preman dibentuk pada malam sebelumnya. Selain itu, Batalion 744 dan personil dari Kodim 16227 juga berada di sana. Saat itulah, seperti terlihat dari rekaman video jurnalis Inggris Mark Stad, suasana menjadi kacau. Sirine dan suara letusan tembakan memekik telinga. Para demonstran lari tunggang langgang, sementara yang lain mencari persembunyian di antara nisan-nisan Santa Cruz. Berdasarkan kesaksian, seperti ditulis Paul R. Bartop, tentara Indonesia menembaki massa dengan pembabi buta, diikuti berondongan senjata otomatis selama beberapa menit. Tentara Indonesia menembaki ke tengah kerumunan yang membuat para aktivis pro kemerdekaan tertembak di punggung saat mereka berusaha melarikan diri.
Tentara lainnya menendang dan menusuk korban luka serta sejumlah orang yang bersembunyi di area pemakaman. Di dalam buku Hendra Subroto, Sitong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando 2009, Sintong berkilah bahwa ada kemungkinan keterlibatan pihak ketiga dalam insiden 12 November di Dili itu. Pihak ketiga inilah menurut Sintong menjadi dalang aksi sabotase di Santa Cruz yang mengarah kekerasan militer. Tapi Sintong tak menyebut dengan jelas siapa pihak ketiga tersebut. Sementara itu mantan komandan Kopassus yang pernah bertugas di Timur Timur, Prabowo Subianto, menyebutkan bahwa tindakan penyerangan di Santa Cruz itu tidak taktis secara militer. Anda tidak semestinya membunuh warga sipil di depan pers internasional, ujar Prabowo kepada jurnalis Amerika Alan Naim yang seperti dikutip dari laman alannaim.org. Komandan-komandan itu bisa saja membantai di desa-desa terpencil sehingga tak diketahui siapapun, tapi bukan ibu kota provinsi, tambahnya. Mengabaikan tekanan internasional kendati sejumlah komandan yang diduga terlibat dalam Santa Cruz dipecat dari jabatannya. Jakarta tetap menjalankan operasi militer di Timur Timur. Bahkan menyebut setelah pembantaian Dili, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengeluarkan lisensi penjualan 300 jenis peralatan militer ke Indonesia. Beberapa item yang dijual dari senapan mesin dan M16 sampai komponen elektronik, dari alat komunikasi hingga suku cadangan pesawat tempur. Dengan dukungan seperti itu, maka tentara Indonesia di bawah Panglima ABRI Jenderal Tri Sutrisno dengan tanpa was-was dituding melanggar HAM dan menangkap pimpinan kemerdekaan Timur Timur Kanana Gusmau pada 20 November 1992. Setahun setelah insiden berdarah di Santa Cruz. Menurut Rebecca Starting, dalam sebuah pernyataan kepada Majelis Umum PBB pada 1994, Amnesty International bersama lembaga-lembaga hak asasi manusia lain di Asia Pasifik, Inggris menyesalkan terjadinya pembantaian Santa Cruz dan memenjarakan Kanana Gusmau. Kendati ada tekanan dari lembaga-lembaga hak asasi internasional, Indonesia tetap bersikukuh dengan operasi militernya untuk menumpas kerbau-kerbau hutan. Sebutan untuk Komandan Vitalin yang disematkan ABRI. Tentara Indonesia baru hengkang dari Lorosai ketika Timur Leste merdeka pada 1999 pada 25 Januari 2006. Washington Post pernah melaporkan hasil penelitian Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi Timur Timur. Menurut penelitian komisi itu, Amerika seharusnya bertanggung jawab karena telah mendukung baik secara politik dan militer kepada Indonesia sejak pertama kali menyerang Timur Timur pada Desember 1975 dan selama mempertahankan daerah itu selama 24 tahun. Setidak akibatnya invasi ini lebih dari 100.000 orang telah tewas.